Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Andrianang, kelas sore Prodi Hukum Universitas Widya Mataram, akan mempresentasikan tugas dengan judul Problem Solving, hapusnya izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pada awal bulan Oktober 2020 yang lalu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun mendapat kritikan dari masyarakat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku dalam suatu undang-undang. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja setidaknya ada 4 isu terkait ketentuan AMDAL yang diubah. Yang pertama mengenai kegunaan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan AMDAL sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang PPLH, yakni AMDAL menetapkan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggara usaha atau kegiatan. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 25 huruf C tentang berkas yang harus ada dalam dokumen AMDAL. Yang ketiga, dalam proses penyusunan AMDAL, baik Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang PPLH sama mengatur mengenai ketertiban masyarakat. Yang keempat, perubahan mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL. Undang-Undang PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen AMDAL dan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL. Penting memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga dokumen AMDAL tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas. Pertimbangan penghapusan izin lingkungan dalam kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha kegiatan wajib AMDAL atau UPL berdasarkan membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu, penghapusan izin lingkungan tersebut dikarenakan alasan izin lingkungan tidak menjadi persyaratan penerbitan usaha. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan tersebut diterbitkan dan masih diproses. Dampak penghapusan izin lingkungan bagi kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilihat dengan tidak adanya sebutan baik terhadap penghapusan izin lingkungan tersebut. Bukan tidak beralasan, mengingat izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan merupakan salah satu dari bagian dari beberapa instrumen yang berfungsi. Untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, selain itu dengan adanya penghapusan izin lingkungan akan ada kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran lingkungan, kerusakan yang sebenarnya dikendalikan apabila ada izin lingkungan. Setidaknya perizinan memiliki 3 fungsi sangat vital, antara ini sebagai berikut. Yang pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan, pemerintah dapat regulasi atau keputusan yang memberikan intensif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Kedua, keuangan, yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Dan ketiga, fungsi menjadi instrumen pengaturan dan tidak perilaku masyarakat. Mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.